Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin coba membuatkan sebuah video memenuhi permintaan sahabat-sahabat, yaitu untuk cara pemasangan jack speakon, maksudnya soket speakon. Jadi seperti apa untuk pemasangan soket speakon ini. Jadi sangat banyak sekali dipertanyakan sahabat-sahabat untuk merakit sebuah power, yaitu power lapangan ataupun power rumahan yang menggunakan soket speakon seperti ini. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut, saya mengajak teman-teman ngopi dulu. Mantap. Oke, sahabat-sahabat, supaya durasi tidak terlalu panjang, kita lanjut ke videonya. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, untuk merakit sebuah power, yaitu power rumahan ataupun power lapangan yang menggunakan soket speakon ini, kadang-kadang sahabat itu ada merakit hanya memungsikan antara pin 1 dan pin 2. Nah, bagaimana kalau sahabat kita yang memesan sebuah amplifier atau power salah memasang, otomatis tidak akan mengeluarkan suara. Nah, di sini kebetulan sahabat-sahabat kita ada yang bertanya juga, Bang, bagaimana sih memasang untuk soket speakon supaya semuanya bisa aktif dan tidak terlalu semberaut menggunakan kabel. Oke, di sini saya buatkan buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan untuk cara pemasangan. Yang pertama di sini untuk di bagian setiap pin. Karena di sini ada menggunakan yang di bagian tengah-tengah ini. Contohnya bagian atas dengan bawah. Di sini 1 plus dan di sini 2 plus. Yang atas ini 1 plus dan ini 2 plus. Sementara yang ini ialah 1 min, 2 min. Nah, buat sahabat-sahabat yang ingin memasang sebuah soket speakon ini, ada baiknya menggabungkan antara 1 plus dengan 2 plus dan 1 min dengan 2 min. Terkecuali sahabat ingin membuat di bagian soket speakon ini outnya double atau 2 channel, jadi masing-masing hanya digabungkan di bagian CT-nya atau groundnya, yaitu 1 min dan 1 plus boleh sahabat gabungkan, tapi untuk di bagian yang 2 plus dengan 1 plusnya ini terpisah. Itu kalau sahabat ingin membuat 2 channel dalam satu speakon ini. Tapi kalau hanya membuat 1 channel di dalam satu speakon, ada baiknya sahabat gabungkan semua. Nah, di sini sahabat-sahabat banyak bertanya bagaimana cara menggabungkan selain menggunakan kabel. Kebanyakan saya menemukan, kata teman-teman, teman-teman kita di luar sana menggabungkan dengan menggunakan kabel. Jadi supaya tidak terlalu semberaut, sahabat-sahabat saya buatkan bagaimana cara menggabungkan soket speakon tanpa menggunakan kabel. Sekarang untuk kamera saya perdekat. Oke, di sini terdiri dari 4 pin. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit sebuah soket speakon ini, jadi di sini bisa sahabat perhatikan, di sini hanya ada lubang di bagian 2 plus dan 1 plus ini hanya ada lubang, sementara di bagian min di sini ada belahan. Mungkin sahabat-sahabat mudah-mudahan kelihatan, dan di sini ada belahan di atasnya. Jadi yang ini, yang di tengah, sahabat bisa tekukan ke bagian dalam seperti ini. Nah, sahabat bisa tekukan seperti itu. Digabungkan antara 2 plus dengan 2 min, 2 plus dengan 1 plus. Nah, tinggal 2 pin aja seperti ini. Lalu di sini sahabat pastikan menggunakan solder, harus digabungkan menjadi satu, benar-benar kuat. Di sini saya sudah menyolder menjadikan satu. Terus untuk di bagian yang min, 1 min dengan 2 min, ini sahabat tambahkan timah solder atau tenol.
sahabat boleh menggunakan kabel dan boleh menggunakan apa saja, yang penting yakin barang itu kuat. Karena ini jaraknya tidak terlalu panjang, jadi saya biasa menggunakan di sini ialah bekas potongan kaki transistor. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan bekas potongan kaki transistor. Ini sisa ujungnya nanti sahabat tekuk seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti sahabat bisa menyodorkan kabel di bagian bawah sini untuk di bagian minnya, dan ini untuk di bagian plusnya. Sementara yang ini yang ada tanda melintang ini, mudah-mudahan kelihatan seperti ini. Nah ini. Oke, sekarang saya buat lagi yang satunya. Jadi sahabat cukup menekukkan ini, menggunakan apa saja untuk menekukkannya bebas. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang yang satunya lagi. Nah, hasilnya seperti itu. Dan sahabat harus menambahkan dengan tenol, atau bahasa saya sendiri itu timah solder. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah terpasang semua. Dan saya akan menggunakan bekas potongan transistor. Nah, seperti ini. Menggunakan bekas potongan transistor, karena potongan transistor lebih besar daripada potongan-potongan R ataupun sejenisnya. Oke, seperti ini. Lalu ini sahabat tekukan ke dalam. Lalu sahabat tambahkan lagi dengan tenol. Oke, jadi dua-duanya sudah selesai untuk membuat di bagian soket spikonnya supaya bisa bekerja semua antara 4 pin. Jadi kalaupun sahabat-sahabat kita memasang katakanlah ketukar 1 plus dengan 1 min, ini masih menyala. Tapi kalau kita memasang hanya 2 pin, yaitu antara 2 plus dengan 2 min, kalau sahabat kita salah pasang ke 1 plus dengan 2 min, otomatis dia tidak bisa mengeluarkan suara karena terputus di bagian spikon ini. Terus untuk kabelnya, kabel kalau sahabat-sahabat takut terhubung, jadi permukaan kabel ini harus sahabat pancing dulu menggunakan tenol kalau bahasa teman-teman kita. Nah, ini jaraknya tidak terlalu jauh dengan binding pos ini. Jadi tinggal sahabat sesuaikan saja jarak
potongan untuk di bagian kabel. Oke, seperti ini pemasangannya. Kenapa ini harus saya pasang duluan? Kalau ini sudah terpasang ke bagian box, ini otomatis sangat susah sekali untuk menyolder. Bisa-bisa kabelnya yang tersolder, jadi saya pasang dulu di luar. Sementara yang ini lebih gampang menyoldernya walaupun sudah terpasang ke bagian box. Jadi seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan untuk cara kerja pemasangan di bagian soket spikon, ya seperti ini caranya. Nah, sedikit lagi saya informasikan buat sahabat-sahabat, untuk pemasangan ini jangan sampai terlalu panas untuk di bagian penyolderan. Maksudnya, jangan terlalu lama untuk menekan solder di bagian yang mau kita solder. Kenapa? Karena bisa membuat lidah di bagian dalam lubang spikon ini bisa berubah posisi. Karena dia meleleh, karena ini bodinya plastik. Alhasilnya nanti waktu kita memasukkan spikon ini, waktu kita masukkan spikon dan waktu kita mau memutar itu akan ada rasa sangkutnya sedikit. Nah, kalau kita paksakan di sini ada geriginya sebagai pencengkram, nanti bisa salah satunya menjadi bengkok. Jadi usahakan untuk penyolderan jangan terlalu lama menekan mata solder di bagian ini. Jadi harus perasaan, sentuhkan, terus lepas lagi, sentuhkan, lepas lagi. Jangan sampai ada pergeseran untuk di bagian lidah di dalam lubang ini. Khawatirnya nanti di saat kita masukkan laki-lakinya, otomatis sangat susah sekali kita untuk mengunci atau memutar soket spikon ini. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi seperti itu aja yang bisa saya jelaskan. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat, oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itu aja yang bisa saya jelaskan untuk memenuhi permintaan sahabat-sahabat membuat soket spikon. Karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mengakunya masih belajar dan pemula, minta dibuatkan bagaimana cara memasang soket spikon. Jadi saya buatkan untuk sahabat-sahabat. Sebelum saya akhiri, kita ngopi dulu. Mantap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.